menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, investasi dalam negeri. Investasi dari sektor publik atau yang mana kita kenal dengan APBN atau APBD, membangun sarana dan prasarana nirlaba. Investasi swasta, baik itu usaha mikro, usaha kecil, usaha sedang maupun itu usaha besar, bertujuan untuk mencari laba. Nah, keduanya itu krusial, berguna dan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang ketiga, pajak dan retribusi. Nah, pajak atau PPH, PPN atau juga PPB adalah pungutan wajib tanpa imbalan langsung, membiayai layanan publik. Nah, ada juga kita kenal dengan retribusi, di mana itu pungutan atas penggunaan barang atau jasa pemerintahan, yang dimana itu tergolong dengan parkir atau pasar dengan manfaat langsung. Keduanya penting untuk pembangunan berkelanjutan dan penambahan keuangan negara. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan tentang sumber modal internasional, yaitu pinjaman luar negeri, memberikan akses modal besar untuk proyek strategis dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun berisiko beban atau utang, risiko gagal bayar, ketergantungan dan kerentanan terhadap kondisi ekonomi global, dan juga investasi asing langsung atau FDI. Meningkatkan modal, teknologi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan meliputi ketergantungan pada luar negeri, risiko perubahan ekonomi global, pengaruh terhadap kemandirian, serta potensi eksploitasi sumber daya dan dampak sosial atau lingkungan negatif, dan juga bantuan internasional dan hibah. Mendukung pembangunan ekonomi seperti MDGs dan SDGs dan efektivitasnya seperti selanjutnya yaitu bantuan internasional dan hibah. Mendukung pembangunan ekonomi seperti MDGs dan SDGs, efektivitasnya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik lokal dan global. Penting untuk mengelola bantuan agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman sumber daya dan aktivitasnya. Mengurangi risiko ketergantungan, diversifikasi, mencegah ketergantungan pada satu sumber modal seperti pinjaman atau investasi asing. Meningkatkan fleksibilitas, memungkinkan negara mengelola keuangan dan membuat keputusan ekonomi lebih adaptif. Mengurangi risiko perubahan ekonomi, melindungi dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar global, meningkatkan kemandirian, memperkuat ekonomi negara dalam membangun keputusan ekonomi, mengoptimalkan potensi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Dampak ketergantungan modal eksternal, dampak pada stabilitas ekonomi, meningkatkan risiko perubahan kondisi ekonomi global, ketentraman terhadap guncangan dan instabilitas keuangan (inflasi atau deflasi). Dalam dampak kebijakan moneter, membatasi kemampuan bank sentral, meningkatkan risiko perubahan suku bunga dan mempengaruhi nilai tukar. Dampak pada kebijakan fiskal, membatasi kebijakan fiskal ekspansif, meningkatkan hutang pemerintah dan mempengaruhi belanja pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang rekomendasi kebijakan diversifikasi dan peningkatan investasi. Diversifikasi sumber modal yaitu kurangi ketergantungan pada APBN, pinjaman luar negeri, dan obligasi dan saham
dan saham, peningkatan investasi swasta, yaitu ciptakan lingkungan kondusif, infrastruktur, birokrasi efisien, kepastian hukum, dan pengembangan modal berkelanjutan, yaitu fokus pada energi terbarukan dan teknologi hijau untuk mengurangi ketergantungan sumber daya dan tak terbarukan. Manajemen risiko pinjaman luar negeri. Kelola risiko pinjaman luar negeri secara efektif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat dalam pengelolaan modal. Dan juga kesimpulannya yaitu tangan sumber modal. Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan pada APBN dan peminjaman luar negeri, dan juga efektivitas kebijakan. Kebijakan yang ada telah aktif, namun perlu perbaikan untuk mengatasi tantangan yang tersisa, optimasi dan keberlanjutan. Dengan rekomendasi kebijakan yang tepat, pemerintah dan mengoptimalkan sumber modal untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan dari materi kami, dari tugas proyek kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.